Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Hal Ataka, para pendengar Hal Ataka dimanapun berada. Pertama mau bilang minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal kita. Kalau mau minta THR ke Bang Akmal aja. Nanti Bang juga minta THR ke Bang Akmal. Teman-teman, banyak hal ya yang berkembang ya, Bang, di masyarakat. Kita mau bahas ini, Bang, tentang kayaknya enaknya ini tentang Idul Fitri dan halal bihalal. Ini kan di mana-mana orang nih halal bihalal, halal bihalal. Naik pickup lewat jalan tol rame-rame gitu, Bang. Ditanya, "Mau kemana, Bu?" Halal bihalal gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu halal bihalal itu kental ya dengan itu, Bang. Tapi di luar negeri ada kayaknya itu, Bang, ya. Di Malaysia, di Singapura itu kayaknya nggak ada ya halal bihalal itu. Ini Indonesia aja yang nggak ada. Jadi teman-teman, kita akan dengar pendapat dari Bang Akmal tentang seputaran Idul Fitri dan halal bihalal. Pertama kita mau tanya tentang halal bihalal. Gimana menurut Abang tentang halal bihalal? Ya, terima kasih Imam. Selamat Hari Raya juga lah ya, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al Ataka di mana saja berada. Tema ini memang menarik itu. Jadi kalau kita lihat keunikan Islam Indonesia itu, kita bisa mencipta ya budaya-budaya baru yang tidak ada tradisinya di tempat asal Islam itu. Tempat asal Islam itu kan Arab. Tapi ada banyak tradisi yang kita bangun sendiri, yang kita bentuk sendiri, yang referensinya tak ada di Arab. Tapi itu boleh, Bang? Ya boleh saja, sepanjang bukan pada wilayah ibadah gitu. Maka sering sekali para ahli yang membahas halal bil halal itu atau halal bihalal, ada yang bilang halal bil halal, bantiles itu kan di mana mau dipakai itu. Karena bagi orang Arab sendiri, kendati pun halal itu berasal dari bahasa Arab, begitu dia dibentuk menjadi kalimat atau terminologi halal bil halal, orang Arab sendiri pun dia nggak paham maknanya itu. Apa makna halal bihalal? Kalau kita mengatakan maknanya bermaaf-maafan, ya nggak tepat juga. Karena bermaaf-maafan itu terminologinya ada sendiri di dalam Al-Quran. Wal afina anin nas fa'fu anhum, maafkanlah. Bahkan doa kita pada bulan Ramadan itu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lalu apa makna halal bihalal itu? Oleh sebab itu yang selalu dirujuk itu kan Ustadz Quraisy yang mengatakan makna halal, akar katanya halala gitu. Dari sisi bahasa dia bermakna meluruskan benang yang kusut, menjernihkan air yang keruh. Itu makna akar kata halam itu. Halala itu. Dari sisi hukum kata halal lawan dari haram. Tapi uniknya Indonesia itu dia tidak terlalu peduli apakah orang paham atau tidak dengan makna halal bihalal. Tapi semua orang Indonesia ngerti, seperti yang kata Imam tadi, "Bu, kemana? Ini ada cara halal bihalal," orang tuh paham. Oh, halal bihalal itu nanti ada cara maaf-maafannya, ada cara ceramah-ceramahnya, ada cara makan-makannya, ada cara salam-salamannya, dan syukur-syukur ada THR. Udah itu dipahami. Itu dipahami gitu. Jadi orang nggak paham dia makna halal bihalal secara utuh. Apa ya halal bihalal? Tapi yang orang pahami halal bihalal tuh ya kayak datang ke rumah, kumpul, cerita-cerita, kita makan, kita dengar ceramah, bagi THR. Nah, itu orang Indonesia kayak gitu kan. Iya. Jadi akhirnya membuat, kalau ada teman kemarin itu, Bang, dari Malaysia, dia datang gitu ke Indonesia, rame ya Hari Raya Indonesia gitu. Nah, ada juga teman yang cerita ketika dia berkuliah di Turki, dia bilang bahkan di Turki itu Hari Raya ya udah macam biasa aja, udah cuma sholat biasa, nggak ada kayak kita di sini
oh makan lontong, buat apa ngundang tetangga, itu nggak ada gitu. Makanya Indonesia ini sebenarnya kalau Imam bilang keren ya Bang ya. Kayaknya tinggal di Indonesia ini asik sih Bang. Iya, karena itu tadi kita bisa menghubungkan ya budaya itu dengan teks keagamaan gitu, dengan pesan keagamaan. Jadi dia klop. Orang Indonesia itu suka ngumpul, suka rame-rame, suka berbincang-bincang gitu. Suka pamer. Ya macam yang positif negatif lah. Ada bidang tertentu yang dijustifikasi, yang dibenarkan oleh agama. Coba lihat kata yang lain ya, selain halal, bihalal. Itu ada kata silaturahmi atau silaturahim. Yang benar itu yang mana itu? Silaturahim atau silaturahmi? Ini juga kalau dijelaskan kepada orang Arab, ya mereka juga nggak mengerti kalau kita menyebutnya silaturahmi atau silaturahim. Mana yang mereka bisa paham bahwa kata silat itu berasal dari bahasa Arab, iya. Rohamim, rahim, rahman itu juga berasal dari bahasa Arab. Tapi begitu dia menjadi satu kosakata yang khas, itu kita memberi makna baru. Silaturahim itu dipahami sebagai berkunjung, bertemu, bertegur sapa, ngobrol. Maka orang di kafe-kafe, orang di warung-warung saja, ketika ngobrol begini bisa dilabeli dengan silaturahim. Tetapi makna akar katanya yang disebut silaturahim itu, orang yang hubungannya terputus, konflikkah, atau ada benturankah, atau ada tensionkah, ketegangan, yang membuat mereka tidak berkomunikasi, tidak ada tegur sapa, tidak ada saling chat, lalu bersepakat bersama-sama untuk bertemu dan memulai komunikasi. Itulah yang sesungguhnya disebut silaturahim, menyambungkan apa yang terputus. Silat itu menyambungkan apa yang terputus, dibingkai dengan kasih sayang. Jadi kalau saya dengan imam, kita nggak ada masalah, kita baik-baik aja, komunikasi kita lancar-lancar aja. Besok saya bilang, ayo mam kita ngopi dulu di warung-warung kopi lah, kita nggak boleh sebut nama, mam, nanti itu Imam ingat ya. Lalu kita ngobrol, kita minum kopi, itu bukan silaturahim. Karena memang selama ini memang kita sudah nggak ada masalah, tapi ketika orang sudah konflik, lalu berniat untuk menghubungkan kembali, terbangunlah relasi baru, itu yang disebut dengan silaturahim. Tapi kan masyarakat gini dia. Kalau nanti kita batasi definisi dari silaturahim itu, nanti masyarakat kan akhirnya apa ya? Kalau Imam bilang kayaknya jadi nggak dekat lagi, Bang. Iya. Enaknya kan enaknya gini dia. Masyarakat tuh udahlah lantaknya lah misalnya, nggak tahu lah dia apa itu lantaknya. Yang penting dia berhubungan baik, dia saling tegur sapa, dia duduk bersama. Mereka bilang ngapain? Silaturahim. Tahu ya Bang? Kalau dia keluar dari rumahnya, dia izin sama istri, kayak Imam lah misalnya, Imam ya. Izin sama istri nih, mau kemana Bang? Tadi dia kan manggil Bang. Mau kemana Bang? Mau keluar nih, kumpul main-main sama kawan. Jangan, pasti gitu. Tapi kalau tanya misalnya, mau kemana Bang? Mau silaturahim sama kawan-kawan. Oh ya udah, pulangnya jam berapa? Dan itu apa ya Bang? Kalimatnya itu penting loh Bang. Walaupun misalnya orang nggak paham ya maknanya, tapi dengan kalimat silaturahim itu kadang-kadang orang jadi lembut. Iya. Ya, dan itu yang kita sebut bahwa bahasa itu dalam tingkat tertentu maknanya tidak bisa kita intervensi. Maunya ahli bahasa. Para ulama, para ustadz yang paham tentang bahasa Arab, paham tentang akar kata, maknanya ini. Tapi di masyarakat dia akan tumbuh sendiri dengan pemahaman mereka sendiri pula, dengan kreativitas mereka sendiri. Ada satu yang menarik itu. Misalnya begini, saya diinspirasikan oleh Profesor Quraish Shihab. Saya senang sekali kalau bagaimana memahami kosakata itu. Sederhananya begini kalau saya bahasakan dengan bahasa saya. Andai kata ya tidak berdoa yang buruk, ya imam sakit, diopname di rumah sakit. Mana kalimat yang lebih mendamaikan hati ketika orang bilang, "Mam sabar ya, ini bala buat imam.
Satu. Yang dua bilang, Mam sabar, ini musibah saja ini. Itu kira-kira yang kita mendengarnya yang lebih adem itu kalimat yang mana? Yang musibah. Yang musibah. Iya. Tapi kalau kita rujuk Quran, itu bertolak belakang. Bala itu artinya adalah ujian yang diberikan Tuhan buat kita, karena Tuhan ingin menaikkan derajat kita. Tidak perlu sebab. Nggak ada sebabnya. Kapan Tuhan mau uji, ya uji aja. Dan kita nggak pernah tahu kapan ujian itu datang. Itu sebenarnya yang disebut bala itu. Tapi kalau musibah, itu lebih diakibatkan oleh perbuatan kita. Udah tahu keretanya, remnya jebol, bannya gundul, jalan waktu hujan, jatuh, masuk paret. Itu musibah. Dalam arti kata, kitalah yang menjadi penyebab kita masuk ke paret. Kenapa nggak diperiksa remnya? Kenapa bannya nggak diganti? Udah tahu kena darah tinggi, ditekannya juga. Makan kambing kan, naik tensi itu telungkup. Dia sendiri. Tapi kalau bala ini kita nggak pernah tahu. Ada kan orang subuh-subuh, dia nggak ada kendaraan yang lewat, dia jalan pada jalan yang benar, tapi tiba-tiba disenggol aja sama orang yang dari mana arahnya dia nggak tahu sama sekali. Iya. Itu yang disebut bala itu sebenarnya. Makanya dalam Quran itu walanabluwannakum, bala. Ibrahim itu kan kalimatnya wa idzi betala Ibrahim. Ibrahim itu diuji, bikalimat, dengan banyak ujian-ujian itu. Jadi semua kata itu bala, karena ingin memupuk, meningkatkan kapasitas kita untuk bisa menerima ujian itu. Tapi kalau musibah, tidak. Apa yang musibah menimpa dirimu itu adalah bima kasabat aidikum. Itu lebih disebabkan oleh tanganmu sendiri. Tapi itulah tadi kuncinya, orang Indonesia itu dia mampu menggunakan kreativitasnya untuk memberi warna pada agama, sehingga agama itu lebih hidup. Apa hubungannya obor dengan penyambutan Ramadan? Ya. Pawai obor itu, apa kaitannya? Apa ada nasnya? Jangan tanya nasnya. Tapi dengan adanya pawai obor, itu memberikan semangat baru. Walaupun ada ceritanya ketika pawai obor itu sedang lewat, ada mobil tangki bensin juga sedang parkir. Supirnya udah berdebar-debar, ini kiamat. Tapi itu satu hal yang menarik kan, nuansa-nuansa keberagaman kita. Jadi kalau imam mengatakan banyak orang-orang barat, bukan orang-orang barat saja, orang Timur Tengah, itu malah orang-orang Asia. Ketika berada di Indonesia, itu mereka merasakan suasana baru. Ada lagi contoh yang menarik ini, Imam. Coba perhatikan, Imam sudah haji? Belum, berdoa insya Allah berangkat haji atau umroh. Kira-kira di sana ada nggak orang yang pakai telekung? Atau bahasa kita mukena? Wanita-wanita Arab, wanita-wanita Mesir, wanita-wanita Libanon, wanita-wanita Turki. Itu mereka pakai telekung nggak seperti kita sekarang? Nggak ada. Yang pakai telekung itu Muslimah Indonesia, Patani Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, rumpun-rumpun Melayu. Itu yang pakai telekung. Orang heran gimana orang Indonesia ini. Dia udah pakai baju di dalam aja berapa lapis itu udah bajunya. Tambah lagi telekungnya. Itu. Kok bisa muncul? Ada nasnya enggak? Ya enggak ada nasnya. Nasnya kan ada tutup aurat. Tapi kita bisa kreatif untuk mencipta supaya orang sholatnya itu auratnya bagi wanita tertutup sedemikian rupa, dan bentuklah telekung seperti itu atau mukena. Dulu itu warnanya putih-putih. Semua putih. Tapi sekarang sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Tarawih, nggak tahu saya apa ada hubungannya karena perkembangan partai politik dengan banyak warna itu.
Jadi Telekom juga berwarna-warna, ada merah, ada hijau, ada biru, tergantung partai politiknya. Wah, kenapa pakai Telekom warna kuning? Ah, aku orang ini, kata dia. Wah, kenapa hijau? Ini, kata dia. Iya, iya. Jadi warna Telekomnya mengikut warna partai politiknya. Iya, iya. Itu kreativitas Islam Indonesia juga. Paten. Jadi memang kalau orang sekarang kan lagi gitu kan bang, sedikit nanti ditanya, nggak ada nasnya itu, nggak ada nasnya, jangan loh, nggak ada nasnya gitu. Akhirnya kan orang akan melihat, oh ya udah ini nggak boleh, kehilangan giroh bang. Giroh itu Iya. ada lagi nih bang tuh. Bang tengok abang udah pakai sarung aja, jadi dah macam-macam masih terasa raya. Gitu. Tapi kawan-kawan jarang nih bang Akmal pakai sarung, ya celana aja. Ceramah pun pakai celana bang tengok. Iya. Tapi kan itu kan bang, coba di masjid bang. Ada masjid yang dia nggak boleh jadi imam kalau nggak pakai sarung. Iya. Coba tuh bang, imam pernah kena tuh. Jadi kan pakai celana nih. Selama ini kan tidak pernah masalah pakai celana nih. Jadi begitu sholat itu jamaahnya bilang, Ustaz harus pakai sarung, wajib pakai sarung kalau di masjid ini. Gitu. Aduh Pak, saya nggak bawa sarung, saya pakai celana nih biasanya, dia bilang gitu. Kalau gitu Ustaz kami pinjamkan kain, nah dikasih pinjam kain. Dan kainnya bukan kain sarung, kain panjang gitu. Wah ini tuh macam cewek ini malahan jadinya ini. Gitu. Nah itu kan akhirnya berkembang ya di masyarakat gitu. Masyarakat mikirnya ya ada yang harus wajib pakai sarung, ada yang bilang nggak usah pakai sarung nggak apa-apa, pakai celana aja gitu. Itu pemahaman terhadap masyarakat itu. Karenanya di agama itu sudah ada pembatasan kan. Pembatasan itu ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh, ada masalah wilayah ibadah, ada muamalat. Memang ada di dalam beragama yang kreativitas tidak dibutuhkan karena kita menunggu atau hanya merujuk kepada wahyu, kepada nas. Bagi orang-orang syariah itu akrab sekali kaidah itu. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah itu. Jadi nggak boleh orang mencipta ibadahnya kepada Tuhan seperti apa. Gerakan sholat itu bukan kreativitas Nabi Muhammad. Apalagi kita menyebutnya kreativitas para ulama, enggak. Memang begitulah tata cara sholat yang harus dilakukan umat Islam, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu belakangan kita memberi makna terhadap gerakan-gerakan sholat itu. Orang tanya, kenapa sih puasanya nggak di bulan Syawal, nggak di bulan Muharram, tidak di bulan Dzulqa'dah, tapi kok di bulan Ramadan? Ya Tuhan yang mencipta itu, yang kita tidak perlu kreativitas. Walaupun argumentasi kita bisa kita kumpulkan sedemikian rupa. Bulan Rabiul Awal itu musim semi. Kenapa tidak disini? Ya enggak, Tuhan tidak menginginkan itu. Kenapa harus hajinya di Mekah? Kenapa harus wukuf di Padang Arafah? Ya sami'na wa ata'na. Tapi pada wilayah muamalat, relasi-relasi sosial, itu kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pada muamalah itu adalah al-ibahah. Boleh. Jadi kalau kita urusan muamalat, jangan cari dalilnya. Dulu, lakukan aja. Setelah dikerjakan, baru dibilang, ini ada ndak yang menghalanginya, membuat dia terlarang. Itu pada muamalat. Kalau ada orang merencanakan misalnya memesan makanan lewat GoFood, ya. Itu dalilnya apa? Nggak ada. Ya udah kerjakan aja GoFood itu. Apa yang muncul sekarang, misalnya model-model baru, aplikasi baru, ikuti aja. Nanti kita ketemu, oh ini ada ghararnya, ada penipuannya, ada batilnya, ada ribanya, ada ininya. Barulah di situ ada faktor yang membuat aktivitas ini terlarang. Makanya dalam ekonomi Islam itu, kalau kita nyerempet di situ ya, tumbuhkanlah kreativitas apapun dalam wilayah muamalat, nggak usah cerita dulu itu dalilnya seperti apa, bentuknya, formatnya bagaimana, kerjakan saja dulu. Ketika prosesnya berjalan, nanti baru dapat. Di sini letak masalahnya. Bisa nggak imam meletakkan rukun jual beli pada pemesanan makanan lewat GoFood itu? Ya, nggak bisa. Ada al-ba'i, ada penjual, ada mushtari, ada pembeli, ada akad, ada ma'qud.
ya kan? Tapi sebenarnya kita jual belinya dengan GoFood-nya, dengan Gojek-nya itu, dengan aplikasinya itu, atau dengan warung itu, dengan restoran itu. Nggak bisa lagi dibaca dengan konsep itu. Ya udah biarin jalan. Hanya saja dalam proses jual beli seperti itu ada ndak maghribnya. Itu anak ekonomi Islam akrab dengan kata maghrib. Maghrib itu ada ndak maisirnya, judinya ada nggak? Ada ndak ghorarnya situ, tipuan-tipuannya, uncertainty-nya. Ada ndak ketidakpastiannya di situ? Ada ndak ribanya di situ? Ada ndak batilnya di situ? Maka ketika jual beli online, kita misalnya beli buku, yang di aplikasi kita pesan yang asli, yang sampai kepada kita kopian. Berarti jual beli itu ada ghararnya, ada penipuannya, di situ baru bermasalah. Tapi bagi jual beli yang spek yang kita minta, itu yang datang sesuai, kompatibel ya, sah. Kita nggak pernah ketemu dengan pembelinya, nggak tahu siapa segala macam. Jadi pada wilayah muamalat, kreativitas muncul. Halal bihalal, punggahan, silaturahmi, THR itu bentuk kreativitas itu. Walaupun THR-nya itu berbeda. Dulu THR itu bukan momentum meminta. THR itu pada aslinya adalah momentum memberi. Jadi orang berlomba-lomba memberi. Dulu itu awal-awalnya kita kesulitan mencari orang yang mau menerima. Karena semuanya pengen ngasih, memberi. Sekarang kebalik. Sekarang kebanyakan orang ingin minta THR ketimbang memberi. Ya nggak apa-apalah. Saya itu kan ada kalimat di Facebook, di media sosial, jangan ajari anakmu menjadi pengemis pada Idul Fitri. Saya mengatakan anak-anak kita itu, dia juga tahu kepada siapa dia minta. Apa anak kita minta sama semua orang? Enggak kan? Tapi dia tahu di omnya, ini dia tahu tantenya, ini dia tahu pakciknya, ini dia tahu saudaranya. Di situ dia minta, dan itu hanya momentum itu. Kalau nanti setelah Idul Fitri selesai, dia ketemu dengan omnya juga nggak lagi minta-minta terusan begitu kan? Betul. Nah jadi jangan melihat sesuatu itu hitam putih itu. Tapi ada momentum tertentu yang memang nuansanya seperti itu. Kenapa orang sulit meminta maaf atau memaafkan di luar Idul Fitri, tapi begitu amat mudah memberi maaf atau memaafkan pada saat Idul Fitri? Karena itu yang kita sebut dengan momentum. Ada momentumnya, ada timingnya itu. Sama kan, kenapa orang paling mudah untuk baca Quran pada Ramadan? Tapi setelah Ramadan orang sulit baca Quran. Memang ada momentumnya. Yang tugas kita sekarang, bagaimana menjaga momentum ini. Tidak hanya berhenti pada momentumnya yang asli. Maka muncullah kalimat, memang tidak Ramadan, bisakah kita menjadikan malam-malam kita menjadi malam-malam Ramadan? Esensinya menggunakan ibadah. Memang tidak semua hari kita berpuasa, tapi bisakah kita menggunakan setiap hari kita untuk latihan mengendalikan diri? Ya itu pesannya ya begitu seharusnya. Betul. Jadi teman-teman, ini saya pun udah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi nih. Ini tampaknya udah dengarkan kuliah 2 SKS nih dari Prof. Akmal. Jadi Bang memang paten lah. Maksudnya patennya begini. Salutlah kita dengan orang Indonesia, dan teman-teman semua bisalah dapat pencerahan tentang bagaimana meletakkan pertanyaan, mana ayatnya, mana dalilnya gitu. Ini kan menjelaskan sama Bang Akmal tadi, mana yang sifatnya boleh diletakkan dalil ibadah, mana yang muamalah yang sifatnya dijelaskan. Jadi masyarakat semua masa khawatir, karena kan banyak video viral-viral kayak gitu Bang. Iya. Banyak kan? Banyak sedikit ada dalilnya, sedikit nggak ada dalilnya gitu kan. Masyarakat kan suka begitu bertanya. Jadi teman-teman, THR boleh ya. Kalau nggak dulu semangatnya itu semangat memberi, sekarang semangatnya itu semangat meminta.
Padahal tadi mah mau minta THR kan, cuman kan karena sudah dibilang kayak gitu kan, jadinya bingung ya mau minta ya. Akhirnya kayaknya mau ngasih aja lah, ngasih pun tengoklah. Kayaknya itu udah khatam lah itu di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah masyarakat pun setelah mendengar ini, mereka bisa mulai dapat pemahaman yang baru dan mungkin jangan dihilangkan lah Bang tradisinya. Asik itu, Iya. asik. Halal bihalal, punggahan. Iya. Kalau gitu Apalagi orang mengundang imam untuk ceramah halal halal itu itu bagus. nggak ada, sampai sekarang belum ada. Itu nanti nunggu nanti kayaknya jadwalnya padat kan, gitu kan. Nggak tahu kan, gitu ya teman-teman. Bang Amal selamat hari raya. Iya. Ya Imam pun itu tadi normal kan, kalau udah hari raya ini minta maaf udah hari asal jumpa dan minta maaf ya Bang, minta maaf iya, padahal dalam hati Bang Amal ini bandel anak ini. Tapi karena momentumnya pas, itulah patennya tadi itu raya itu ya, insya Allah berkah untuk semua dan asik. Insya Allah. Ya, sehat-sehat Bang Amal. Insya Allah. Ada mau closing statement nggak? Imam closing statementnya satu sih, karena ini raya nggak ada juga kue raya. Nggak ada kue rayanya. Nunggu-nunggu Iya. datang-datang gitu kan. Mestinya harus ada di meja nih, Mam ya. Iya, Itu ya. Jadi kita pindahin yang di luar ya. Ya, kan ada opor gitu kan, ada sirup warna merah. Mau bilang merek kan Nggak boleh. Sirup warna merah atau warna kuning gitu kan. Iya, itu akan datang kita siapkan ya. Oh ya, itu Tapi poin pentingnya itu yang perlu kita tangkap ya. Tradisi-tradisi positif dalam keberagamaan kita yang membuat kita semakin kaya, membuat kita semakin dinamis, itu memang perlu dijaga, dipertahankan. Tetapi tidak boleh kehilangan substansinya. Di sini sebenarnya yang menjadi tradisi-tradisi Islam itu menjadi menarik gitu. Karena ada simbolnya, tapi di balik simbol itu ada pesan. Dan dia tidak bisa dipisahkan, melekat di situ. Tadi halal bihalal, esensinya apa? Orang berlapang dada. Orang menjadi terbuka, saling memaafkan, menjernihkan hubungan-hubungan yang selama ini keruh gitu. Silaturahim itu kendati kita memformatnya nongkrong di kafe di mana-mana bertemu, tapi esensinya itu kita sedang mempertukarkan gagasan, mempertukarkan ide. Maka saya selalu bilang begini, Mam, yang sering terlupakan orang dari makna Idul Fitri itu adalah fatirnya. Bahwa fitri maknanya berbuka kembali, makan sarapan kembali, maknanya suci, maknanya keseimbangan, itu oke. Tapi jangan lupa ada kata fatir yang lain. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh. Allah itu kan fatir. Fatir itu to create, mencipta, ya, mencipta. Idul Fitri dalam konteks ini artinya mencipta kembali, rekreasi. Rekreasi itu apa akar katanya dalam bahasa Inggris? Rekreatif itu sebenarnya, recreate itu, mencipta kembali. Artinya selesai Ramadan, masuk Syawal, umat Islam Indonesia ini harus semakin progresif, harus semakin kreatif, mencipta hal-hal baru dengan dunia-dunia baru seperti ini. Memang diperlukan kreativitas baru supaya kita bukan hanya sebatas bisa bertahan hidup, tapi bisa mengendalikan kehidupan. Wah, keren. Kira-kira begitu. Keren. Ini penutup lah. Udahlah Bang ya. Ini Iya. kan gitu. Ini kalau didengar sama istri Imam misalnya gitu kan, dapat pula lagi dia definisi rekreasi nih. Makin saya jawab jalan-jalan nih. Kan? Iya. Iyalah, kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi. Jangan panjang-panjang. Karena memang kue raya pun tak ada. Mudah-mudahan Bang Amal sehat terus, kita doakan. Nah, nanti kita akan bahas tema-tema yang lain lagi. Sudah ya Bang ya? Oke, insyaallah. Oke.
Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan jadi penambah ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.